Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu materi refleksi terhadap titik H, K. H dan K boleh kita ganti dengan sembarang bilangan ya. Boleh bilangan bulat, sembarang bilangan bulat, atau mungkin bilangan pecahan juga bisa ya. Nah sekarang ini ada sebuah titik yaitu titik P. Titik P ini berarti pasangan koordinatnya adalah berapa? 4,3 ya. X-nya 4, Y-nya 3. Titik P ini akan kita refleksikan terhadap titik ini loh. Nah, titik ini yaitu titik berapa ini? 1,2. Kita tulis ya. Titik 1,2. Nah, titik P akan kita refleksikan terhadap titik 1,2, maka masih ingat ya prinsip pencerminan. Nah, titik P kita tarik garis lurus ke titik pencerminan. Nih ya. Dan nanti bayangannya panjangnya sama ya, maka OP dengan O ke bayangan P itu panjangnya sama. Nah kalau kita hitung kotak-kotaknya kan bisa begini kan, P ke titik ini ya, berarti ini 1, 2, 4 ke kiri, 1 ke bawah, berarti 1, 2, maaf ini 1, 2, 3, maaf ya, P ke pusat pencerminan. Ini 1, 2, 3 ke kiri, 1 ke bawah. Berarti bayangannya 1, 2, 3 ke kiri, 1 ke bawah. Berarti ini bayangannya. Nah, itu bayangan titik P. Kita beri nama P aksen. Gitu kan? Nah, kita tulis di sini titik P yang pasangan koordinatnya adalah 4,3. Ini kan? Nah, kita cerminkan terhadap titik 1,2 ini, maka bayangan dari titik P kita beri nama P aksen. Ini kan pasangan koordinatnya ada berapa ini? Negatif 2,1. Negatif 2,1. Begitu ya. Nah ini jarak dari OP dengan jarak dari OP aksen adalah sama. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pasangan koordinat suatu titik yang dicerminkan terhadap titik H, K secara umum. Ya, nanti akan kita turunkan sebagai suatu rumus. Ini bidang koordinat, ya. Titik P di sini ya, titik P pasangan koordinatnya adalah A, B, akan kita cerminkan terhadap titik H, K. Ya. Nah, maka caranya itu kan nanti titik P kita cari jaraknya ke titik H, K ini. Kayak tadi ya. Nah, kalau kita ukur di sini panjangnya adalah berapa ini? 3,8. Berarti bayangannya lurus ya, dan panjangnya 3,8. Kita luruskan dulu. Kemudian kita ukur 3,8. 3,8 itu di sini. Nah, ini bayangan titik P. Gitu kan? Nah, kita beri nama P aksen. Nah, titik P aksen ini berapa, berapa? Nah, ini titik jarak dari titik pencerminan ke titik P ini ya, sama dengan titik pencerminan ke P aksen ini. Nah, gitu kan? Nah, sekarang P aksen bagaimana ini cara menentukan pasangan koordinatnya? Maka kita bisa pakai cara seperti ini. Ini titik P. Kalau kita tarik ke sumbu X ya, berarti kan panjang ini ke sini itu sama dengan nilai A. Ya.
panjang ini ke sini itu sama dengan nilai A. Misalnya 2,3 berarti kan di sini 2. Berarti dari 0 itu 2 satuan, gitu kan? Nah, kemudian titik pencerminannya. Titik pencerminannya itu kalau kita tarik garis ke bawah, gitu kan? Nah, maka jarak ini ke pusat koordinat itu sama dengan ini. Sama dengan, ini saya lanjutkan ke bawah. Nah, sama dengan ini. Nah, sama dengan ini ke sini. Ya. Jadi, maaf, ini titik H, K, titik ini kalau kita tarik garis tegak lurus ke sumbu X, jaraknya berarti dari pangkal koordinat itu sama dengan nilai H. Ya kan? Misalnya ini 5,6 misalnya ya. Berarti kan ini tempatnya bilangan 5. Jaraknya itu 5 satuan dari pangkal koordinat. Berarti jarak ini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini kalau kita tarik ke bawah ya. Berarti sama dengan nilai H. Nah, gitu. Ya. Kemudian titik P aksen. Titik P aksen kalau kita tarik garis ke bawah sejajar tegak lurus dengan sumbu X, maka nanti jarak dari ini ya, jarak dari ini ke pangkal koordinat itu sama dengan absisnya titik P. Ya, sama dengan absisnya titik P. Nah, masalahnya jarak dari sini ke sini itu sama dengan berapa? Nah, kita tentukan ya. Nah, jarak P ke ini ke H, K dan H, K ke P aksen itu kan sama. Berarti kalau kita tarik garis ke bawah, maka jarak ini dengan jarak ini adalah sama. Ya, sedangkan jarak ini ke sini itu sama dengan jarak dari pangkal koordinat ke sini sama dengan nilai H dikurangi K. Berarti jarak ini ke sini loh ya. Jarak ini ke sini. Nah, itu sama dengan nilai H dikurangi A. Sama dengan panjang sekian dikurangi A. Sama dengan panjang sekian adalah H dikurangi A. Gitu kan? Nah, kalau jarak ini ke sini adalah H min A, sedangkan ini dengan ini sama. Berarti ini juga sama, yaitu H min A. Nah, itu ya. Nah, sehingga absis dari P aksennya itu sama dengan jarak dari ini ke sini, ya toh? Itu sama dengan H ditambah H min A. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu absis dari titik P aksen. Nah, absis dari titik P aksen itu berarti sama dengan ya, ini kan? Nah, sama dengan panjangnya H ditambah panjangnya H min A. H ditambah H min A. Berarti sama dengan H tambah H, itu kan 2H. 2H min A. Nah, itu absisnya titik P aksen. Sekarang ordinatnya atau nilai Y-nya. Nah, nilai Y dari P aksen itu cara menentukannya. P aksen kita tarik garis ke sumbu Y. Ini hanya sebagai garis bantu ya. Nah, maka ordinat atau nilai Y dari P aksen itu sama dengan jarak dari ini ke pangkal koordinat. Ya. Nah, ini kalau misalnya saya tarik garis ke kanan, kok ke kanan, ke kiri ya, itu sama dengan ini. Nah, sama dengan jarak ini sampai sini. Nah, itu sama dengan
apa? Ordinat dari titik P aksen. Ya, sama dengan ordinat dari titik P aksen. Ya. Nah, sekarang terus sama dengan berapa ini? Nah, ini. Sekarang titik P saya tarik garis ke sumbu Y. Nah, maka jarak dari ini sampai sini itu sama dengan nilai B. Misalnya kan P 2,3, maka ini kan di sini 3 kan? Artinya 3 satuan dari pangkal koordinat. Berarti jarak ini ke sini itu sama dengan nilai B. Nah, terus ya, kalau dari titik H, K ini saya tarik garis ke sumbu Y. Nah, garis ini dengan garis ini sama, berarti ini kalau kita tarik ke kiri, jarak ini dengan jarak ini sama, ya kan? Nah, sedangkan jarak ini sampai pangkal koordinat itu sama dengan nilai apa? K, ya. Ini kalau saya tarik ke kiri, nah ini ke bawah. Nah, ini ke sini itu sama dengan nilai K. Ini sama dengan nilai K. Ini ke sini ya, sama dengan nilai K. Nah, sekarang ya, nilai jarak ini ke sini itu kan berarti sama dengan nilai K ditambah jarak sekian ini. Nah, jarak sekian ini itu sama dengan ini kan sama. Nah, sekarang kalau ini ke sini kan sama dengan dari pangkal koordinat ke sini. Itu K sekian B, berarti sekian ini itu sama dengan K dikurangi B. Begitu ya. Nah, kalau ini K dikurangi B, maka ini juga K dikurangi B. Berarti ini K dikurangi B. Ya. Nah, berarti untuk menentukan ordinat titik P aksen, ya toh, itu kan sama dengan jarak ini ke sini tadi, sama dengan ini ke sana, ya toh. Berarti sama dengan nilai K ditambah K min B, sama dengan K ditambah K min B, sama dengan K ditambah K, hasilnya 2K min B. Nah, jadi P aksennya menjadi apa ini? Absisnya 2H min A, ordinatnya 2K min B. Begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, titik P yang pasangan koordinatnya A, B kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap titik H, K, maka P aksen rumusnya adalah 2H min A, 2K min B. Ini menjadi rumus ya, dihafalkan. Nah, kalau nggak hafal rumus ya terpaksa kita menggambar. Nah, tapi kalau kita hafal rumus maka tidak perlu menggambar. Sebagai contoh misalnya titik A ya. Nah, misalnya berapa? 6,2. Kita cerminkan terhadap titik berapa? 4,1 misalnya. Maka A aksennya berarti A-nya diganti 6, B-nya diganti 2, H diganti 4, K diganti 1. Berarti 2 kali H-nya ganti 4 min A-nya diganti 6, 2 kali K-nya diganti 1 min B-nya diganti 2. Maka A aksen pasangan koordinatnya 2 kali 4, 8, 8 dikurangi 6, 2, 2 kali 1, 2 kurangi 2, 0. Jadi A aksennya 2,0. Lagi ya, titik B misalnya.
pasangan koordinatnya negatif 10, negatif 1. Dicerminkan terhadap titik berapa misalnya? Negatif 2,5. Maka B aksennya ya. A-nya diganti negatif 10, B-nya diganti negatif 1, H diganti negatif 2, K diganti 5. Berarti 2 kali H, H-nya diganti negatif 2, min A, A-nya diganti negatif 10, koma, ya. Terus 2K min B, berarti 2 kali K-nya diganti 5, berarti 2 kali 5 dikurangi B. B-nya diganti negatif 1. Nah, begitu ya. Nah, sehingga B aksennya 2 kali negatif 2, negatif 4, dikurangi negatif 10, dikurangi negatif itu sama dengan ditambah 10, 2 kali 5, 10 dikurangi negatif sama dengan ditambah 1. Sehingga B aksen negatif 4 ditambah 10. Hasilnya berapa? 6 kan? 10 tambah 1, 11. Nah, itu ya. Mudah kan? Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.